Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1850. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Setelah proyeksi mereka berdua tiba, maka tubuh asli mereka pasti akan segera dikirim. Jika aku bisa tiba lebih dulu, aku mungkin akan mendapatkan manfaat di Laut Mati sendirian, kata Kaisar Si Huang. Hatinya terasa ganas, karena ini adalah satu-satunya cara baginya untuk mengambil kesempatan sebelum keempat Kaisar Agung lainnya. Boom! Pita cahaya menembus ke langit, dan setiap kedipan membentang ke wilayah yang tak berujung. Namun dunia bawah terlalu luas. Jika tubuh aslinya ingin bergegas ke Laut Mati secara langsung, maka dia tidak dapat melakukannya dalam waktu singkat, dan dia hanya dapat melakukannya secepat mungkin. Sementara di atas Laut Mati, dua cahaya hantu berkabut pelan muncul. Kedua sosok ini sangat agung dan megah, tingginya 10.000 kaki. Fitur wajah mereka berkabut dan mereka sama sekali tidak dapat melihat wajah aslinya. Namun ada ledakan kekuatan yang mencekik semua orang. Dan pada saat kedua sosok ini muncul, boom, kehampaan berosilasi dan seluruh Laut Mati mendidih. Kehampaan di sekitar seperti air mendidih menakutkan. 4 Kaisar Agung. Itu adalah Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Dunia Bawah dari 5 gunung suci. Cepat berlutut. Pria-pria kuat yang tak terhitung jumlahnya yang hadir segera berlutut tanpa ketakutan gemetar di bawah dua kekuatan yang tak dapat dijelaskan dari tingkat Kaisar Agung. Bahkan rasa panik muncul dari kedalaman jiwa para orang itu. 4 Kaisar Agung, penguasa dunia bawah selama miliaran tahun. Sejak zaman kuno, 4 Kaisar Agung telah bertanggung jawab atas dunia bawah dan mereka memiliki reputasi yang hebat. Dalam zaman yang tak terhitung jumlahnya ini, dunia bawah juga telah menghasilkan beberapa ahli teratas tingkat kaisar yang hebat. Tetapi dari zaman kuno hingga saat ini tidak ada yang mampu mengguncang prestise dari keempat Kaisar Agung. Bertahun-tahun yang lalu, permaisuri Ming Yue di antara 4 Kaisar Agung secara misterius menghilang. Dan Kaisar Nether juga menghilang setelah pertempuran invasi dunia bawah ke Laut Semesta. Dan sekarang hanya ada 2 antagonis yang tersisa dari Kaisar Agung dunia bawah. Tetapi itu prestise mereka tidak melemah karena ini, namun malah menjadi lebih kuat. Pada saat ini ketika Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar dunia bawah dari 5 pegunungan suci turun, itu hanya sinar napas yang dapat menekan semua orang yang hadir membuat mereka kehabisan napas. Boom! Di pilar ruang ilahi, Qin-Chen tiba-tiba membuka mata menatap dunia luar, merasakan palpitasi yang kuat di dalam hatinya. 4 Kaisar Agung, gumam Qin-Chen, matanya serius. 2 Kaisar Agung belum berbicara akan tetapi pemaksaan menakutkan yang dibentuk oleh kedatangan mereka sedikit lebih kuat daripada proyeksi Kaisar Si Huang yang membuat Qin-Chen merasa mati lemas. Melarikan diri. Pada saat ini di dalam pikiran Qin-Chen, 63 bintik cahaya dari 9 formasi ruang terlarang di bawah telah dinyalakan, dan perasaan melebur ke dalam kekosongan muncul dari tubuh Qin-Chen, membuat tubuhnya mekar dengan cahaya tertinggi ruang angkasa. Dengan jumlah pilar di bawah kendali Qin-Chen, bukan masalah untuk menghilangkan belenggu dari 9 formasi luar angkasa terlarang. Akan tetapi Qin-Chen tidak memiliki pemikiran untuk melarikan diri. Karena formasi pembentukan 9 ruang terlarang diletakkan oleh 4 Kaisar Agung, dapat dikatakan bahwa Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar dunia bawah, keduanya memiliki kekuatan untuk dapat mengendalikan 9 formasi ruang terlarang Nether. Jika Qin-Chen melarikan diri sekarang, maka Kaisar Yan dari 10 istana dan juga proyeksi Kaisar Wu Yue pasti akan bergegas keluar dari Laut Mati, mengejar lalu membunuhnya sepanjang jalan. Seberapa kuat proyeksi dari 4 Kaisar Agung, Qin-Chen tidak bisa menjamin sama sekali bahwa dia akan dapat
melarikan diri dari pengejaran seorang kaisar agung seperti Kaisar Yan dan Kaisar Wu Yue Mingdi. Selain itu, begitu Kaisar Shi Huang dan kaisar lainnya menjadi khawatir karena pergerakan Qin Chen, maka akan dia segera dikelilingi dari segala arah, dan pada saat itu di mana Qin Chen bisa melarikan diri. Di dunia bawah ini, jika Anda ingin menyingkirkan pengejaran dari 4 kaisar agung, maka ada 18 pilar yang tersisa, gumam Qin Chen dalam hatinya. Matanya berkedip-kedip dengan cerah. Sebuah rencana dengan cepat terbentuk dalam pikiran Qin Chen. Seperti yang terjadi sekarang, Qin Chen harus mengendalikan semua 9 formasi ruang telarang neter di bawah untuk memiliki peluang bisa bertahan hidup. Ini bukan hanya untuk melarikan diri, Qin Chen juga memiliki perasaan bahwa begitu dirinya dapat mengendalikan semua pilar formasi besar dari 9 ruang telarang ini, maka kendali Qin Chen atas ruang akan memiliki perbaikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Qin Chen menutup matanya, mempercepat kendali atas 9 formasi ruang telarang neter, dan boom, kekuatan ruang yang menakutkan yang diinfiltrasi dengan gila ke dalam formasi di sekitarnya. Qin Chen, apa yang kamu tunggu? Apakah kamu belum mengendalikan pilar itu? Jika kamu tidak beralih sekarang, maka itu akan terlambat, teriak Molly. Pada saat ini, Molly dengan cemas memandangi Qin Chen dalam formasi. Dia seperti semut di dalam panci. Oh sial, tidakkah Anda mengatakan bahwa Anda dapat melarikan diri dari sini dengan mengendalikan pilar ini? Dan sekarang proyeksi dari 4 kaisar agung akan datang, namun anak ini masih tidak melarikan diri. Apa yang sedang dia tunggu? Apakah menunggu untuk mati? Di bawah tekanan kaisar agung yang menakutkan, Molly begitu tidak sabar sehingga dia mengutuk dirinya secara diam-diam. Akan tetapi dia tidak berani untuk menonjol. Jadi Molly hanya bisa mengecilkan lehernya lalu bersembunyi diam-diam di sudut yang tidak mencolok di belakang formasi roh 4 elemen. Karena Molly takut akan ditangkap oleh 4 kaisar agung. Kamu bajingan, kamu membunuhku sekarang, gumam Molly. Wajahnya jelek dan bagian bawahnya berwarna hitam pekat. Bukan hanya dirinya, tetapi Kaisar Shi Huang memandang 2 sosok bayangan yang turun dalam formasi roh 4 elemen. Matanya suram dan dia sama sekali tidak merasa bahagia. Karena dengan kedatangan dari 4 kaisar agung, bisakah manfaatnya masih ada di tangannya? Boom. Akhirnya di bawah mata semua orang, 2 sosok hantu itu dari 2 kaisar agung pun turun dari langit. Dan pemaksaan yang menakutkan meresap ke seluruh lingkungan, menyapu 9 langit dan 10 bumi seolah-olah kiamat melanda. Aku telah melihat kaisar, Hakim Raja Hantu, dan Surat Dauju, juga semua ahli teratas transenden yang hadir tidak dapat membantu untuk menundukkan kepala dengan tergesa-gesa, memberi hormat dengan sangat hormat. Setelah proyeksi Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Wu Yue turun, mereka pertama-tama saling merilik sebelum kemudian melihat sekeliling laut mati untuk sesaat. Mata mereka seperti panah tajam segera mendarat di formasi 4 elemen dan melihat Kaisar Shi Huang yang terjebak di dalamnya. Shi Huang, kenapa kamu terjebak seperti itu? Tawa ejekan yang acuh tak acuh bergema di seluruh dunia, dan setelah melihat 4 formasi elemen dan 4 harta tingkat semi kaisar yang telah membentuk formasi, mata dari Kaisar Yan dan juga Kaisar Wu Yue nampak melotot, karena itu adalah harta karun yang mereka berikan kepada bawahan mereka yang waktu itu memasuki penjara laut mati, dan sekarang mereka akhirnya melihat cahaya hari dan muncul di depan mereka lagi. Apa yang terjadi? Boom. Mata kedua orang itu tiba-tiba memandang ke 4 leluhur hantu batu dan yang sedang mendesak formasi roh 4 elemen. Mata-mata yang dingin itu tampaknya bisa melihat segalanya, dan mereka langsung menembus leluhur batu, menyebabkan tubuh mereka tiba-tiba gemetar, mengendalikan harta semi kaisar. Kekuatan di tubuh mereka. Mata Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Wu Yue nampak sedikit menyusut, karena dalam tubuh leluhur batu mereka dapat melihat ada kekuatan khusus yang sangat berbeda dari kekuatan dunia bawah. Akan tetapi karena dirinya hanyalah sebuah proyeksi, sehingga kekuatan itu sebenarnya tidak terlihat untuk sementara waktu. 4. Formasi jiwa elemen.
Kedua kaisar agung itu bergumam dan tiba-tiba menatap Surah Dauju juga yang lainnya. Apa yang terjadi di sini? Kembali kepada Kaisar Agung, Surah Dauju dan Hakim Raja Hantu pun dengan buru-buru memberitahu apa yang terjadi sebelumnya kepada dua kaisar itu. Apakah seseorang benar-benar keluar dari penjara laut mati hidup-hidup? Mendengarkan transmisi suara dari keduanya, cahaya yang tajam tiba-tiba menembak keluar dari pupil mata Kaisar Yan dan juga Kaisar Wu Yue. Rahasia penjara laut mati sangatlah menakutkan. Dibandingkan dengan Kaisar Agung lainnya, Kaisar Yan dari 10 kuil dan Kaisar Wu Yue tahu lebih banyak tentang rahasia tersembunyi di penjara laut mati. Mereka terkejut ketika mereka mendengar bahwa seseorang keluar dari penjara laut mati hidup-hidup. Kaisar Agung, menurut pengamatan kami, orang yang mengendalikan 9 formasi neter terlarang harus menjadi pemimpin dari kelompok orang ini. Surah Dauju dan Hakim Raja Hantu buru-buru menyatakan analisis dan penilaian mereka. Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Wu Yue tiba-tiba mengangkat kepala mereka dan melihat Qin Chen yang ada di 9 formasi ruang terlarang dengan sekilas. Mata mereka berdua begitu menakutkan. Mereka bisa mengatakan bahwa Qin Chen sudah samar-samar mengendalikan formasi Forbidden Space Array. Anak laki-laki ini sebenarnya sedang menjarah kendali atas 9 formasi ruang terlarang neter, dan kekuatan ruang di dalam tubuh orang ini. Kaisar Yan dan Kaisar Wu Yue merasakan kekuatan ruang yang memancar dari tubuh Qin Chen dan ada sedikit kejutan di mata mereka. Ini hampir tidak lebih lemah dari kekuatan ruang. Anak ini pasti memiliki bagian dari rahasia penjara laut mati. Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Wu Yue dari Pegunungan Suci saling memandang. Entah kenapa jejak kegembiraan melintas di mata mereka ketika melihat Qin Chen. Siapapun yang bisa menjatuhkan anak di depannya, maka mereka akan bisa belajar beberapa rahasia yang ada di penjara laut mati. Bawa dia. Sedikit keserakahan melintas di mata Kaisar Yan dari 10 kuil dan juga Kaisar Wu Yue, dan mereka menembak pada waktu yang bersamaan kepada Qin Chen yang ada di dalam formasi untuk meraih dan menembaknya. Berpacu kepada waktu, keduanya sangat tertarik kepada rahasia yang ada di penjara laut mati dan tentu saja ingin membawa Qin Chen ke tangan mereka. Melihat bahwa pihak lain telah menembak pertama kali, Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Wu Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak menus dingin. Mata mereka berdua menunjukkan cahaya yang dingin. Sebelum mereka berdua bisa menangkap Qin Chen, kekuatan mereka bertabrakan dengan keras di dalam kekosongan bersama. Dunia pun terkejut, retak dan runtuh seperti serangan kiamat. Mundur. Dihadapkan dengan dampak yang begitu menakutkan, ahli-ahli kuat yang tak terhitung jumlahnya di sekitar langsung berubah dengan pucat dengan ketakutan. Mereka mundur dengan tergesa-gesa satu persatu. Dengan ledakan itu, di bawah mata semua orang, tangan besar Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Wu Yue saling menabrak 9 formasi ruang terlarang, dan dengan suara mendengung, gelombang tak terlihat yang tiba-tiba berdesak pada 9 neter formasi terlarang di bawah langsung terblokir oleh formasi itu. Ya, penguasaan anak ini terhadap formasi 9 ruang terlarang neter telah mencapai titik seperti itu. Mata Kaisar Yan dan Kaisar Wu Yue berkedip dan mereka secara diam-diam terkejut karena mereka dapat melihat bahwa kultivasi Qin Chen belum memasuki ranah kaisar, tetapi dia mampu menjebak seorang kaisar seperti Kaisar Si Huang. Dengan cara apa ini? Kekuatan rahasia pada anak ini benar-benar luar biasa. Konyol. Untuk memblokir dengan formasi besar, itu terlalu konyol. Dengan suara mencibir, sudut mulut Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Wu Yue menarik sarkasme dan aura yang tidak terlihat melarikan diri dari proyeksi keduanya dan langsung menyapu ke 9 formasi terlarang di bawah. Duar. Pada saat berikutnya 99 dan 81 pilar formasi ruang angkasa di 9 larik luar angkasa terlarang muncul bersamaan dan jejak aura tingkat kaisar melonjak dari kedalaman masing-masing formasi. Napas tingkat kaisar. Pada saat ini segera setelah aura kaisar menghilang, 9 formasi ruang terlarang neter
yang awalnya di bawah kendali Qinchen itu bergetar sebentar sebelum samar-samar mencoba menyingkirkan kendalinya. Apa sungguh? Mata Qinchen dikontrak meskipun dia mengendalikan sebagian besar pilar luar angkasa. Namun jika Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Wu Yue secara bersamaan bergerak, maka mereka akan dapat mendapatkan kembali kendali terhadap formasi dalam waktu yang sangat singkat. Dirinya bahkan mengaktifkan Heart of Space dan dengan suara mendengung, kekuatan ruang tak terlihat meliputi udara, langsung mendapatkan kembali kendali dari formasi 9 pembentukan ruang terlarang neter. Akan tetapi selama perjuangan ini, serangan Kaisar Yan dan juga Kaisar Wu Yue telah menembus penghalang formasi besar dan tiba-tiba meraih Qinchen. Duar. Dalam sekejap seluruh tubuh Qinchen gemetar dan jiwanya hampir terkoyak. Aura yang menakutkan di tingkat Kaisar Agung turun mencoba membungkus Qinchen dengan erat. 4 Kaisar Agung. Mata Qinchen dingin dan bergumam. Bukannya Qinchen belum pernah melihat ahli kaisar yang kuat. Akan tetapi kengerian aura Kaisar Yan dan juga Kaisar Wu Yue di depannya itu hanyalah sebuah proyeksi. Akan tetapi Qinchen merasa seperti sedang menghadapi gunung yang menjulang tinggi dan ada rasa tidak penting dari kedalamannya. Ini adalah kekuatan ilahi yang sebenarnya dari seorang ahli Kaisar Agung yang jauh lebih menakutkan daripada aura Kaisar Si Huang yang diproyeksikan. Dia memang kaisar teratas di dunia bawah. Serangan 4 kaisar telah menghantam, anak ini pasti sudah mati. Seorang pria yang tidak tahu ketinggian langit dan ketinggian bumi berani tidak mematuhi keagungan 4 kaisar agung dan cari mati sendiri. Ya, seperti yang diharapkan dari 4 kaisar agung, mereka jauh lebih kuat daripada Kaisar Si Huang. Di antara kerumunan di kejauhan, banyak wajah transenden terkejut, hati mereka berdenyut. Mereka menyaksikan adegan itu dengan ngeri dan didiskusikan secara rahasia. Pada saat ini di pilar luar angkasa, sosok Qinchen benar-benar telah menghilang dan aura yang agung di tingkat Kaisar Agung menutupinya segalanya. Dan di atas langit, sosok hantu menangis, para dewa melolong. Mereka membungkus Qinchen dengan erat seperti tirai dan saling meremas, jelas ingin menangkap Qinchen. Molly, aku khawatir anak Qinchen itu pasti tidak akan selamat kali ini. Jadi cepatlah dan temukan kesempatan untuk melarikan diri, kata leluhur Bisluo. Dia di dalam tubuh Molly mengucapkan kata demi kata dengan kaget, bahkan dia gemetar dalam suaranya. Kapan dia pernah melihat adegan mengerikan seperti itu? Udara mati melonjak di mana-mana, seolah-olah akhir akan datang. Tunggu sedikit lebih lama lagi, kata Molly, wajahnya jelek. Seolah-olah Molly sudah makan seekor lalat dan dia menyipitkan matanya. Iblis Qinchen itu tidak pernah bertarung dalam pertempuran yang dia tidak siap. Jika dia belum melarikan diri, pasti ada seseorang di belakangnya. Dan pasti iblis Qinchen itu memiliki kepercayaan diri, kata Molly. Lalu, apa yang bisa kita lakukan selanjutnya? Kata Lubis Luo, dia gemetar. Ini adalah 4 kaisar agung, dan bukan berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka adalah tuan dari dunia bawah saat ini. Banyak wilayah luas dari dunia bawah ini dikendalikan oleh keduanya. Mereka merupakan keberadaan tertinggi di dunia bawah ini, kata leluhur Bisluo. Tunggu, kata Molly. Dia juga merasa bersalah dalam hatinya dan dia terus melihat sekeliling. Molly berpikir cepat dalam benaknya. Untuk rencana Molly saat ini, berjalan jelas tidak akan melarikan diri. Dia hanya memiliki 2 opsi. Salah satunya yaitu adalah mengikuti Qinchen sampai akhir. Dan cara kedua adalah dia kembali ke pihak Surah Daoju. Akan tetapi Qinchen sudah memperingatkan kepadanya sebelumnya bahwa dengan kekuatan 4 kaisar agung sangat mungkin untuk bisa melihat bahwa dia berasal dari laut kosmik dan sangat beresiko untuk kembali ke pihak Surah Daoju. Akan tetapi dengan cara yang sama, lebih beresiko lagi untuk menjadi musuh dari 4 kaisar agung. Tunggu sebentar, iblis Qinchen itu seharusnya tidak begitu mudah. Dia pasti memiliki cara lain. Aku tidak percaya bahwa iblis Qinchen itu akan mati di sini, kata Molly. Dia menatap formasi luar angkasa terlarang neter dengan ekspresi yang ganas.